Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Baik, kirimkan mereka ke wilayah duel. Segera seseorang anggota staf berjalan dan memimpin mereka berdua menuju sisi wilayah duel. Saudara Chen, pemuda yang duduk di kursi roda itu, menggunakan metode yang luar biasa untuk menciptakan alat jiwanya. Apakah kamu melihatnya? Wasit di sebelah kiri bertanya dengan lembut. Ketua wasit menjawab, itu memang sangat luar biasa. Jika aku tidak salah, dia pasti telah memasukkan beberapa elemen produksi mesin ke dalamnya untuk melengkapi susunan formasinya. Susunan formasinya dibuat menggunakan besi matahari. Itu memang metode yang digunakan untuk membuat susunan formasi meriam bertenaga tinggi, namun itu juga sedikit berbeda. Tidak ada formasi ketapel atau formasi yang mengumpulkan energi. Kalau tidak, alat jiwanya bahkan mungkin mencapai tingkat alat jiwa kelas 5. Wasit di sebelah kanan berkata, mari kita lihat duel dulu. Gaodalau juga tidak sederhana. Pisau pahatnya sangat bagus. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Ketua wasit tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada kekurangan talenta di pihak kita. Kita harus bertanya pada petinggi, apakah kita bisa menarik beberapa orang setelah turnamen berakhir. Dua yang baru saja kita lihat ini cukup bagus. Selidiki latar belakang mereka. Setelah Yu Hao dan Gaodalau memasuki wilayah duel yang panjang dan sempit, para penonton di luar mulai menjadi sangat bersemangat. Duel Yu Hao melawan Gaodalau akan menjadi yang pertama hari ini. Menyaksikan para insur jiwa menciptakan alat jiwa adalah pesta bagi mata para penjudi. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan melihat duel. Yang satu duduk di kursi roda, sementara yang lain memiliki pisau pahat yang bagus. Ini akan menjadi duel yang mengasyikkan. Tiba-tiba aula yang sunyi mulai menjadi sangat gaduh. Beberapa tamu VIP bertaruh pada Gaodalau dan Yu Hao mulai memanggil kutukan dan dorongan semangat. Yu Hao tersenyum pada Gaodalau dan berkata, kakak Gao, aku dipanggil Tang Wu. Tidak peduli hasilnya, aku senang bertemu denganmu. Itu adalah nama palsu yang Yu Hao gunakan untuk memasuki turnamen ini. Gaodalau bersemangat saat berkata, Tang Wu, saudaraku, aku sangat ingin tahu tentang alat jiwamu. Ketika ini berakhir, izinkan aku mengajakmu untuk minum dan membicarakannya. Bagaimana menurutmu? Oh, itu bagus. Yu Hao menyeringai. Ketua wasit juga berada di wilayah duel sekarang. Apakah kalian berdua siap? Tanya wasit kepala. Ya, Gaodalau menjawab dengan keras. Yu Hao mengangguk. Duel dimulai. Pemenang akan maju ke babak selanjutnya. Saat wasit berteriak, Gaodalau dan Yu Hao mengangkat tangan mereka pada saat yang bersamaan. Meriam jiwa Gaodalau redup keperakan putih, dibangun menggunakan baja bintang perak. Cahaya lembut muncul di atasnya. Meriam jiwa Yu Hao juga bersinar dengan cahaya merah redup, dicampur dengan aura yang sangat panas. Suara gaduh di aula menjadi mulai reda dan aula menjadi sunyi. Semua orang memperhatikan mereka dan duel seperti itu. Kemungkinan kemenangan akan diputuskan dalam 1 atau 2 serangan. Meriam jiwa Gaodalau hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengisi daya. Sebuah bola cahaya putih terang yang membawa cahaya keperakan ditembakkan ke arah Yu Hao. Itu adalah meriam kejut yang bisa meledak. Para wasit telah menyebutkan sebelumnya. Itu ditembakkan langsung ke arah Yu Hao. Menurut pendapat semua orang, Yu Hao harusnya melepaskan serangan alat jiwanya sendiri dan memungkinkan kedua peluru meriam bertabrakan satu sama lain di tengah sebelum mereka saling bertarung habis-habisan. Yu Hao memang menembakkan meriam jiwanya, namun tidak seperti yang diharapkan penonton. Yu Hao benar-benar menghindari ledakan. Gelombang kejut hanya sedikit mempengaruhinya. Dia juga berhasil menghindari seluruh serangan dengan akurat. Siapa yang akan mengira bahwa orang cacat dapat menggunakan metode seperti ini untuk menghindari serangan
oleh peluru yang dipecat. Bahkan orang normal pun mungkin tidak mampu melakukan itu. Gao Dalao bahkan tidak melihat situasi Yu Hao. Tembakan berkekuatan tinggi mendekatinya, tetapi dia tidak mampu menghindari seperti Yu Hao. Dia menembakkan meriamnya lagi dan serangan kedua itu bertabrakan dengan ledakan berkekuatan tinggi lebih dari 10 meter darinya. Ledakan bergema, aliran angin yang panas menyebar, menelan. Gao Dalao dengan cepat mundur, ketakutan. Dia juga dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melawan gelombang kejut yang kuat. Meskipun begitu, dia masih terlempar ke belakang dan menabrak penghalang pelindung tidak jauh darinya. Apakah ini benar-benarlah jiwa kelas 4? Penting untuk mengetahui bahwa peluru meriam kejut memiliki beberapa kegunaan pertahanan, dan karenanya gelombang kejut yang intens dapat menetralkan berbagai jenis serangan. Sampai taraf tertentu, itu cenderung menyerang dan bertahan. Itulah sebabnya Gao Dalao memutuskan untuk membuat meriam kejutan. Namun tembakan kekuatan tinggi dari Yu Hao terlalu kuat. Itu harusnya sekuat tembakan meriam berkekuatan tinggi kelas 5. Di sisi lain Yu Hao juga terkejut. Tembakan meriam kejut Gao Dalao pecah di belakangnya. Baginya gelombang kejut itu bukan apa-apa. Itu hanya mendorong tubuhnya ke depan. Dengan perlindungan kekuatan jiwanya, dia tidak terpengaruh. Namun dia merasakan sesuatu yang salah ketika gelombang kejut menghantamnya. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan jantungnya berhenti pada saat itu juga. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat dan nafasnya juga berhenti. Perasaan tidak nyaman membuatnya merasa seperti mayat. Untungnya itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia mendapatkan kembali keadaan normalnya. Meski begitu, dia terpengaruh ketika dia mencoba untuk mengisi meriam bertenaga tinggi dan harus menyesuaikan kembali kekuatan jiwanya lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sebuah meriam kejut memiliki efek seperti ini? Pasti ada yang salah dengan pikiran. Pisau pahat hitam lawannya yang tampak sangat sederhana dan biasa muncul di pikiran Yu Hao. Karena Yu Hao dipengaruhi oleh kekuatan aneh ini, dia kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan Gao Dalao secara instan. Dampak dari meriam bertenaga tinggi pada Gao Dalao juga telah berakhir. Meski Gao Dalao terlihat sedikit kotor, dia tidak terluka. Keduanya tercengang ketika mereka saling memandang. Apakah ini adalah jiwa kelas 5? Gao Dalao bertanya dengan ekspresi kaget. Sepertinya dia sudah lupa bahwa mereka berdua masih dalam pertempuran. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kelas 4 adalah jiwa tipe serangan kelas 5. Tidak dapat didukung hanya dengan salah satu susunan formasi. Bukankah kamu memperhatikanku? Tapi dia berkata, mari kita bicara secara pribadi ketika turnamen berakhir. Oh baik. Gao Dalao langsung menyetujui permintaannya. Saat tangannya bergerak meriam kejut ditembakkan sekali lagi. Meskipun dia heran, itu tidak berarti bahwa dia mengakui kekalahan. Ada banyak logam langka yang dia pertaruhkan. Yu Hao tersenyum dan mengangkat tangan kanannya, juga menembakkan meriam jiwa. Kedua peluru meriam jiwa meninggalkan laras pada saat yang bersamaan. Itu juga bertemu di sekitar titik tengah antara mereka berdua dan meledak. Tiba-tiba percikan energi yang kuat mengaburkan visi mereka. Guncangan mengerikan dan gelombang energi menyebar dan menghantam mereka berdua. Pada titik ini, Gao Dalao merasa bahwa dia sedang kesurupan dan semua yang ada di depannya menjadi buram. Untuk beberapa alasan, dia merasa telah menyimpang dari posisi aslinya. Setelah itu, tidak ada apapun setelah itu. Di tengah ledakan yang menggema, tubuh Gao Dalao diliputi dengan listrik. Dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa dan ledakan yang mengerikan membuatnya menjadi sangat tertekan. Dia terjebak di satu sisi penghalang dan darahnya sepertinya berhenti mengalir. Dia merasa sangat tidak nyaman dan ingin memuntahkan darah, namun dia tidak bisa melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Di mata mereka, Gao Dalao berbalik dan terbang ke arah pelindung. Di satu sisi setelah serangan meriamnya bertabrakan dengan serangan meriam Yu Hao. Karena dia hanya 1 meter jauhnya, dia terperangkap dalam ledakan peluru meriam kelas 4 miliknya sendiri. Kejutan itu membuatnya terlempar. Darah masih mengalir keluar dari hidung dan mulutnya.
Bahkan ketika dia meningkatkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri, ia tampak menyedihkan. Untungnya itu hanya alat jiwa kelas 4, jika itu alat jiwa kelas 5, dia akan terbunuh jika dia tidak melepaskan keterampilan jiwanya dan alat jiwanya yang lain untuk mempertahankan dirinya. Yu Hao tersenyum ketika dia melihat Gao Dalao meluncur ke lantai. Dia menoleh ke arah wasit dan berkata, "Kurasa sudah waktunya untuk menganggapku pemenangnya jika aku melesatkannya sekali lagi. Dia akan terbunuh." Ya, ya kamu menang. Wasit mengangguk. Meskipun situasinya sangat aneh, kekuatan alat jiwa Yu Hao memang lebih besar dari meriam kecut Gao Dalao. Yu Hao memutar kursi rodanya dan bergulir ke depan Gao Dalao. Ia tersenyum dan berkata, "Kakak Gao, apakah kamu baik-baik saja?" Seluruh tubuh Gao Dalao masih bergetar. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku diserang oleh meriam kejutku sendiri? Apa yang sedang terjadi? Yu Hao terkekeh dan berkata, "Kamu kalah, ayo pergi." Gao Dalao masih merasa sangat pusing. Bahkan saat dia keluar dari wilayah duel, dia merasa seolah-olah sedang berjalan melalui dunia kapas. Setelah Yu Hao pergi untuk mengklaim hadiahnya, dia bertanya, "Saudara Gao, di mana kita menemukan tempat untuk duduk?" Gao Dalao tertawa pahit dan menjawab, "Baiklah, tapi kamu harus mentraktirku. Aku tidak punya uang." "Baiklah." Yu Hao tersenyum ketika dia menjawab. Wang Dong'er sudah ada di sana pada saat ini. Yu Hao memerintahkan Nana untuk menunggu Hecha itu karena dia belum selesai. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya dan mereka pergi bersama Gao Dalao. Dia tidak khawatir tentang taruhannya. Chen An ada di sekitar, dan dengan demikian tidak ada yang salah. Koin jiwa emas hanyalah angka baginya. Logam langka lebih penting, namun sekarang bukanlah saatnya. Wang Dong'er tidak tahu tentang interaksi antara Yu Hao dan Gao Dalao. Dia sedikit penasaran saat dia membawa lawannya bersamanya, namun penampilannya saat ini hanya sebagai pelayan Yu Hao, dan dengan demikian dia tidak bisa mengatakan apapun. Setelah mereka bertiga meninggalkan hotel, mereka mulai berjalan maju, menjauh dari arah yang menuju ke arah Mingyu Hotel. Kembali ke aula emas. Chen An, apa latar belakang pesaing 66? Alat jiwanya luar biasa. Wasit kepala bertanya pada Chen An. Awalnya dia ingin menawarkan uang kepada Yu Hao untuk meriam jiwanya. Itu jelas alat jiwa kelas 4, tapi itu melepaskan kekuatan kelas 5. Dengan teknik seperti itu, ia bahkan mungkin dapat sepenuhnya mengubah metode bagaimana alat jiwa diciptakan. Chen An dengan lembut berkata, "Wasit Chen, bukan aku tidak ingin memberitahumu. Hanya saja kita tidak bisa meremehkannya. Dia..." Ketika Chen An berbicara tentang hal ini, dia membuat beberapa isyarat dengan gerakannya. Wasit ketua terkejut. "Apakah kamu yakin?" Chen An mendekat ke telinganya dan berbisik beberapa kata. "Baik, kamu bisa pergi. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang aku tanyakan kepadamu." Ekspresi ketakutan melintas di mata wasit sebelum dia kembali ke penampilan normalnya. "Baiklah," Chen An terkekeh pada dirinya sendiri. "Bagaimana aku bisa membiarkanmu mendekati Tuan Tang Wu? Aku masih membutuhkannya untuk membantuku menjadi kaya." Yu Hao membawa Gao Dalao dan Wang Dong'er untuk menemukan bar yang tidak terlalu besar. Meski bar tidak besar, ada keributan tawa dan teriakan saat mereka berjalan ke pintu. Mereka disambut oleh kekacauan. Yu Hao mengerutkan alisnya karena ini. "Dong'er kecil, pergi dan temui manajer," Yu Hao menginstruksikan. Wang Dong'er mencubit punggungnya dengan kekuatan. Setelah itu dia mengerutkan alisnya dan berjalan maju. Segera seorang pelayan keluar. "Apakah ada ruang pribadi?" Yu Hao bertanya. "Tidak, ini penuh," kata pelayan tanpa ragu-ragu ketika dia menatapnya di kursi rodanya. Sebelum melirik Gao Dalao, ia bahkan mengenakan ekspresi yang sedikit menghina dan berbicara dengan sarkastik. "Kamu seharusnya tidak datang ke bar. Di negara bagian ini tidak ada wanita yang akan suka orang lumpuh." Yu Hao tersenyum. "Itu tidak benar. Orang cacat juga punya hak, terutama yang kaya." Saat Yu Hao memberi isyarat, Wang Dong'er mengambil sekantong koin jiwa emas
Yu Hao membuka tas itu dan sedikit mengayunkannya. Suara gemercik terdengar dari tas. Ekspresi pelayan berubah dan dia tertawa. "Maaf tamu terhormat, aku minta maaf karena meremehkan Anda. Meskipun tidak ada ruang yang tersisa, masih ada 2 kursi yang tersedia." Yu Hao mengeluarkan koin jiwa emas dan berkata, "Beri aku tempat paling sunyi, kami punya urusan untuk dibicarakan." "Tidak masalah." Ekspresi pelayan berubah setelah dia menerima koin jiwa emas. Segera mereka bertiga dibawa ke sebuah stand di sudut bar. "Bawalah minuman yang paling mahal," Yu Hao menginstruksikan pelayan. Mata pelayan itu berkedip dan dia menjawab, "Baiklah, mohon tunggu sebentar. Itu akan segera datang." Gao Dalo memperhatikan pelayan yang dengan cepat pergi dan mengatakan, "Kakak Tang, kamu akan masuk daftar hitam oleh mereka seperti ini." Yu Hao terkekeh menjawab, "Daftar hitam? Mereka dapat melakukannya jika mereka mau. Apakah kamu lupa identitasku?" Gao Dalo menjawab, "Baiklah, jangan bicara tentang itu sekarang. Apa yang sedang terjadi tadi? Mengapa aku diserang oleh meriam kejutku sendiri?" Yu Hao menjawab, "Aku menggunakan trik kecil untuk membingungkanmu untuk sementara waktu. Setelah itu, kamu bingung dan berbelok ke arah yang salah. Dalam ruang sempit seperti itu, sedikit penyimpangan dalam arah sudah cukup untuk menyebabkan perbedaan besar, di mana seranganmu menghantam. Meriammu ditembakkan ke arah pelindung di sebelahmu sehingga kamu menyerap seluruh dampak ledakan. Aku juga sangat ingin tahu tentang sesuatu mengapa meriam kejutmu mengandung kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada mati rasa. Tidak hanya itu dapat mengganggu keterampilan jiwa, tetapi bahkan menyebabkan darah berhenti mengalir. Meski hanya bertahan sesaat, dampaknya cukup besar. Kalau tidak, aku akan menjatuhkanmu dalam serangan pertamaku." Setelah mendengar pertanyaan Yu Hao, Gao Dalo ragu-ragu. Dia menunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yu Hao juga tidak menyelidiki. Ini tidak dilakukan lagi, adalah rahasianya. "Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Mari kita bicarakan hal lain. Kamu menyebutkan bahwa kamu belum pernah belajar di akademi sebelumnya. Karena ini masalahnya, sungguh ajaib. Kau bisa mencapai standar instruksi jiwa kelas 5. Instruksi jiwa kelas 5 seperti seorang raja roh 5 cincin baginya. Untuk mencapai tingkat seperti itu, melalui belajar mandiri sebelum dia berusia 30 tahun. Itu menunjukkan betapa banyak bakat dan kerja keras yang dia lakukan." Gao Dalo menghela nafas. "Ya, anggap saja aku tidak beruntung. Ketika aku masih muda, ayahku yang mengajarku keterampilan jiwa. Di seluruh garis keturunanku, selalu ada hanya satu putra. Di setiap generasi, kami seperti sekte tetapi kami tidak memiliki kedalaman sebuah sekte. Ayahku selalu percaya bahwa dia bisa mengajariku dengan semua yang dia miliki, sehingga dia tidak mengirimku ke akademi teknik jiwa dasar. Namun dia meninggal karena alasan yang tidak diketahui ketika aku berusia 14 tahun dan aku baru saja menjadi instruksi jiwa kelas 3. Ketika kami menemukannya, bahkan organ internalnya telah menghilang. Dia telah meninggal secara tragis. Ayahku juga sangat melindungi kekayaannya. Dia sangat khawatir dimanapun dia menyimpan barang-barang berharga miliknya. Dan biasanya menyimpannya dialah jiwa tipe penyimpanannya. Begitu dia meninggal, keluargaku bangkrut. Ibuku meninggal lebih awal. Kami awalnya memiliki beberapa pelayan tetapi mereka pergi karena aku tidak bisa membayar mereka segera. Aku menjadi yatim piatu yang hidup sendiri." Gao Dalo terdengar sangat tenang, namun ekspresi di wajahnya mengungkapkan bahwa hatinya sudah mati. "Setelah itu, aku harus menyerah pada kultivasiku untuk mencari nafkah untuk diriku sendiri. Aku menemukan beberapa tugas di kota. Awalnya, aku adalah seorang instruksi jiwa dan mencari pekerjaan tidak terlalu sulit. Namun aku akan dikutuk setiap kali aku menyarankan agar majikanku memberikan beberapa logam langka untuk kultivasiku. Karena aku tidak berdaya, aku hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan yang melampaui apa yang bisa aku tangani. Aku mendapat uang untuk mempertahankan diri. Pada saat yang sama, aku berkultivasi menggunakan manual ayahku. Setelah lebih dari 1 dekade, aku berhasil mencapai tingkat instruksi jiwa kelas 5. Namun, aku bangkrut sekarang. Pada levelku, aku tidak dapat bereksperimen tanpa logam langka yang cukup.
dan aku tidak dapat menghasilkan alat jiwa yang lebih baik. Hah, Yu Hao bingung. Setelah dia mendengar Gao Dalau menceritakan peristiwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang instruktur jiwa kelas 5 dibatasi oleh kemiskinan. Saudara Gao, bukankah alat jiwamu menjadi produk jadi? Dan itu seharusnya luar biasa, bukan? Dengan kemampuanmu, kamu harusnya bisa menjual alat jiwa jadimu dengan harga yang layak, bahkan jika bahannya sedikit lebih rendah. Maka itu harusnya cukup untuk membiayai kultivasimu. Sejak kapan instruktur jiwa kekurangan uang? Kau Dalau tampak sedikit malu. Ini jujur saja, aku tidak takut kamu akan mengejekku. Seluruh keluarga aku memiliki kebiasaan buruk, kami pelit. Aku mewarisi kekikiran ayahku. Aku tidak tahan menjual alat jiwa yang aku buat. Mereka adalah produk dari kerja kerasku. Dia batuk 2 kali saat selesai. Bibir Yu Hao bergerak sedikit. Dia sedikit berempati setelah mendengar hidup tragis, namun dia menyadari bahwa tidak ada kisah tragis yang tidak memiliki alasan di dunia ini. Setelah mendengar tentang kekikiran Gao Dalau, kemiskinan Gao Dalau disebabkan oleh dirinya sendiri, instruktur jiwa yang pelit. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.